Syarat aneh Fernandes perpanjang kontrak di Manchester United. Gelandang asal Portugal Bruno Fernandes diklaim mengajukan syarat aneh agar memperpanjang kontrak di Manchester United. Fernandes ingin Paul Pogba bertahan di Old Trafford. Setan Merah juga bersedia meningkatkan gaji Fernandes. Akan tetapi, mantan pemain Sporting Lisbon itu mengulur-ulur waktu negosiasi kontrak baru. Dikutip dari Metro, masa depan Pogba yang masih abu-abu di Manchester United menjadi salah satu penyebab Fernandes tidak segera perpanjang kontrak. Menurut Fernandes, Pogba yang tampil apik dalam sejumlah pertandingan terakhir merupakan pemain penting bagi United, terutama guna menutup jarak dengan Manchester City. Laporan tersebut menyebutkan, Fernandes enggan berbicara dengan manajemen MU sebelum Pogba benar-benar bertahan di Old Trafford. Kontrak Pogba sendiri berakhir pada Juni tahun 2022. Akan tetapi, rumor yang muncul pada awal musim membuat mantan pemain Juventus itu kerap dikabarkan hengkang dari United. Selain faktor Pogba, Fernandes juga ingin melihat ambisi Man United pada musim depan lewat rekrutan pemain baru. Sejauh ini United kerap dikaitkan dengan striker Erling Haaland dan winger Jadon Sancho. Fernandes jadi salah satu pemain yang memberikan dampak besar bagi United sejak bergabung pada Januari tahun 2020. Di musim ini, pemain 26 tahun tersebut mencetak 16 gol dalam 32 pertandingan di Liga Inggris. Keluarga Glazer punya rencana lain usai lukai supporter Manchester United. Keluarga Glazer sebagai pemilik Manchester United telah menetapkan rencana klub yang berbeda dengan permintaan supporter. Saat ini, keluarga Glazer tengah mendapat sorotan keras usai diprotes para supporter. Man United kini sudah menarik diri dari keikutsertaan mereka di ESL. Ed Woodward juga memutuskan untuk meninggalkan jabatannya pada akhir tahun ini. Meski begitu, para supporter Man United ternyata masih sakit hati dengan sikap pemilik klub. Aliansi supporter mulai berkoordinasi untuk mendesak keluarga Glazer agar menjual klub tersebut. Joel Glazer, yang mengetahui rencana supporter ini, ternyata justru memiliki rencana lain. Kami sudah berbuat kesalahan dan ingin menunjukkan jika kami bisa memperbaikinya, ucap Glazer seperti dilansir dari situs resmi klub. Saya tahu supporter masih terluka dan butuh waktu lama untuk menghilangkan bekasnya, kata Glazer menambahkan. Glazer sendiri menolak anggapan bahwa fans sudah sepenuhnya hilang kepercayaan terhadap pemilik klub. Ia yakin bahwa kerja keras akan bisa memulihkan kepercayaan dari fans setelah ini. Isu mengenai penjualan Man United oleh keluarga Glazer terjadi usai Ed Woodward mengumumkan masa depannya. Woodward selama ini memang menjadi kaki tangan andalan keluarga Glazer. Kepergiannya dianggap menjadi akhir dari kekuasaan keluarga Glazer sebagai pemilik klub, namun sang pemilik klub justru bersikukuh untuk tidak akan menjual Man United ke orang lain. Manchester United harus gigit jari untuk datangkan Hakan Calhanoglu ke Old Trafford. AC Milan dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mempertahankan Hakan Calhanoglu. Situasi ini sekaligus mengakhiri harapan Manchester United untuk memikatnya ke Old Trafford. United telah lama dikaitkan dengan Calhanoglu selama berbulan-bulan. Bahkan ada rumor kesepakatan untuk mengontraknya musim panas ini. Namun, Todovicajes melaporkan bahwa dia sekarang telah setuju untuk menandatangani kontrak baru dengan Milan. Tampaknya ada 2 poin mencuat selama negosiasi untuk pembaruan. Padahal, United sendiri dikatakan telah menawarinya kontrak substansial untuk bergabung dengan mereka sebagai agen gratis di luar musim. Karena itu, peluang mantan bintang Hamburg itu pindah ke Old Trafford cukup besar. Calhanoglu juga dianggap tertarik bermain untuk tim di Liga Champions. Setan Merah bisa saja menawarkan itu kepadanya, tetapi tampaknya Milan akan finish di 4 besar musim ini. AC Milan saat ini berada di urutan kedua klasemen Serie A dan unggul 6 poin dari Napoli yang berada di urutan kelima. Posisi Liga Klub dikatakan telah mempertimbangkan pembaruannya. Di sisi lain United juga nampaknya akan lolos ke kompetisi klub elit Eropa. Bahkan, terkait dengan itu United sekarang harus memperluas pencarian mereka untuk gelandang baru sementara mereka juga mengincar pengganti Edinson Cavani. Pemain yang dipertimbangkan mereka adalah Andre Silva dari Eintracht Frankfurt yang telah mencetak banyak gol di Bundesliga. Lima calon pengganti Ed Woodward di Manchester United. Nama Edwin van der Sar semakin mencuat.
Perubahan besar terjadi di Manchester United. Ed Woodward resmi mundur dari jabatan sebagai wakil eksekutif Manchester United pada akhir 2021. Saya sangat bangga telah melayani United dan merupakan suatu kehormatan bekerja untuk klub sepak bola terbesar dunia selama 16 tahun terakhir, kata Woodward seperti dikutip dari BBC Sports. Berikut ini 5 kandidat pengganti Ed Woodward, seperti dilansir The Sun. Yang pertama, Darren Fletcher. Darren Fletcher menghabiskan 20 tahun di Manchester United sebagai pemain. Fletcher mendapatkan promosi pada Maret, dengan diangkat menjadi Direktur Teknis United. Ada kemungkinan ia bisa mendapatkan peran baru lagi hanya 9 bulan kemudian. Yang kedua ada Edwin van der Sar, mantan penjaga gawang Manchester United itu pernah dikaitkan untuk menjadi Direktur sepak bola pertama Setan Merah. Saat ini, dia memegang posisi kepala eksekutif di Ajax. Alhasil, dia memiliki lebih banyak pengalaman daripada kandidat lain untuk mengisi peran yang ditinggalkan Woodward. Yang ketiga ada Richard Arnold. Richard Arnold yang paling difavoritkan untuk menggantikan Ed Woodward, saat ini menjabat sebagai Direktur Pelaksana Grup di Old Trafford. Yang keempat Michael Emenalo. Pria Nigeria itu sebelumnya memegang posisi Direktur Teknis di Chelsea dan Monaco. Ian Wright bahkan mendesak United menunjuk Emenalo sebagai pengganti Woodward pada September tahun 2020. Yang terakhir Antero Henrique. Henrique adalah nama lain yang sebelumnya dikaitkan dengan peran ruang direksi di Old Trafford. Direktur asal Portugal itu menghabiskan lebih dari 25 tahun di Porto. Akhirnya bekerja sebagai CEO dan wakil presiden. Kekuatannya dalam urusan transfer bisa membuatnya mengisi posisi Ed Woodward. Rumah pernah diserang fans hingga kisruh ISL. Ed Woodward mengundurkan diri atas permintaan sang istri. Setelah 14 tahun bekerja di Manchester United, Ed Woodward resmi menyatakan mundur pada akhir 2021. Manchester United ditinggalkan CEO Ed Woodward menyusul polemik ISL. Pengunduran diri Ed Woodward tak lepas dari situasi yang terjadi dalam 48 jam terakhir. Situasi internal Manchester United tidak kondusif setelah klub memutuskan ambil bagian pada kompetisi tandingan ISL. Woodward adalah orang lama di United. Dia sudah bekerja di Manchester United sejak 2007. Saat itu, Woodward bertugas pada bagian komersial. Namun, sejak 2013, dia menjadi eksekutif United setelah David Gill mengakhiri masa kerjanya. Ed Woodward adalah orang yang sangat dipercayai keluarga Glazer. Woodward lah yang memberi nasihat pada Malcolm Glazer untuk membeli United pada 2005 dan membuat klub terlilit utang dalam jumlah besar. Fans United sejak awal tidak senang dengan kedatangan keluarga Glazer dan juga membenci Woodward. Salah satu yang paling buruk adalah dengan menyerang rumahnya di Cheshire yang terjadi Januari tahun 2020 lalu yang membuat sang istri merasa terguncang dan meminta Woodward mundur. Indikasi bakal mundurnya Ed Woodward makin terlihat ketika menunjuk John Murtough pada awal tahun. Murtough yang semula menjadi pemandu bakat United dipercaya untuk menjadi direktur olahraga. Joel Glazer pun mengucapkan terima kasih kepada Ed Woodward atas kerja keras dan dedikasinya telah melayani klub dengan sangat baik. Kontribusinya untuk klub sangat besar dan dia akan selalu diterima di Old Trafford. Oh, we gonna play now, ready for the show. I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be